bingung banget mbak, aku nggak ada beras habis. Mau ngutang ke warung yang biasa aku ngutang, dia lagi kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, pengen cerita, atau punya testimoni, teman-teman bisa kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com, atau teman-teman bisa juga deh ke WhatsApp aku nih, pada nanyain WhatsApp. Oke, boleh. Ini WhatsApp khusus testimoni ya teman-teman. Kalau misalnya mau ngechat aku, tanya-tanya, kalau aku jawabnya lama, mohon maklumi ya. Dan teman-teman yang punya Instagram, follow ya Instagram aku Meliza Arnelia. Bisa juga DM ke situ teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kisahnya aku bacain aja ya, aku bercerita aja ya. Tapi tetap nih aku kasih di sini penjelasan ketikan dari mbaknya. Kita sebut aja Mbak Bunga ya teman-teman, karena aku belum sempat nanya nama beliau juga. Nah ini namanya Mbak Bunga. Jadi gini, Mbak Bunga ini menghubungi aku sebelumnya karena beliau punya masalah hutang sama koperasi gitu teman-teman. Dan beliau ini takut banget gitu. Beliau udah baca sholawat ya, sholawat Jibril 10.000 kali. Kemudian beliau ketakutan, Mbak, aku takut Mbak, doain ya. Aku takut Mbak, soalnya belum ada uangnya hari ini, besok 200.000 gitu kan. Kemudian aku belum jawab tuh teman-teman. Kemudian Mbak Bunganya ngechat aku lagi kan besoknya, Mbak, aku ada keajaiban sholawat, dia bilang gitu. Aku udah takut banget kan, baca nggak ada uang 200.000, karena ini yang nagihnya galak banget Mbak. Jangankan nggak bisa bayar 200.000 ya, kurang 5.000 aja dia tuh galak banget gitu. Jadi Mbak Bunga, maaf ya suara ayam. Jadi Mbak Bunga ini nggak bisa bayar cicilannya ya teman-teman. Aku nggak tahu utangnya berapa, aku nggak nanya. Tapi 200.000 ini adalah cicilannya, mungkin cicilan per minggu atau per bulan ya. Kemudian Mbak Bulan terus baca sholawat, dan Mbak Bulannya bingung. Biasanya jam 2 udah datang, atau paling lambat jam 4. Kok ini nggak datang gitu sampai malam gitu kan. Kemudian tiba-tiba si orangnya nelfon, masnya lah, misalnya masnya, Mbak, saya udah di luar, agak jauh dari rumahnya. Saya nggak ke rumah, karena kan sama mbaknya nggak boleh kalau ke rumah. Jadi memang sama si Mbak Bunga ini, penagih ini nggak boleh ke rumah. Karena kalau misalnya ke rumah, khawatir nanti ibunya sakit, karena ibunya kaget kan dengar anaknya berhutang atau apa gitu kan. Kemudian akhirnya si Mbak Bunga ini nyamperin deh ke mas yang lagi yang nagih. Ternyata di luar dugaan, ketika sampai keluar gitu menemui si mas ini tuh nggak marah, bahkan dia terlihat seperti orang yang ketakutan gitu katanya. Aku juga bingung Mbak, si mas ini kenapa gitu, kayak orang ketakutan, kayak sama suasana di kampungku itu gitu. Aku juga nggak tahu. Jadi si masnya sampai buru-buru, ya udah dia nggak marah. Jadi saat itu tagihan aman. Jadi Allah bukan dari 10.000 sholawat yang Mbak Bunga baca, bukan menjadi tiba-tiba dapat uang buat bayar, tapi menjadi tenggangan waktu yang harus dimaki-maki, dimarah-marahin. Ini enggak, bahkan si emasnya malah ketakutan. Kemudian teman-teman, si Mbak Bunga ceritain, terus Mbak, aku tuh bingung banget Mbak, aku nggak ada beras habis. Mau ngutang ke warung yang biasa aku ngutang, dia lagi kosong berasnya. Aku mau minta sama suami, malu karena suami aku udah ngasih aku uang mingguan. Jadi tiap minggu tuh sama suaminya dikasih uang belanja ya. Tapi habis, jadi aku malu mintanya. Udahlah aku sholawat aja gitu kan. Jadi Mbak Bunga ini sholawatan, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala sampai 10.000. Tiba-tiba ya, si suaminya datang, suaminya habis acara pengajian 40 harian tantenya, tiba-tiba datang bawa beras 10 kilo teman-teman. 10.000 sholawat Jibril yang dibaca mendatangkan
10 kilo beras dari Allah, Masya Allah banget, melalui kakak iparnya. Jadi kakak si suami ini pas lagi ketemuan di acara 40 harian tantenya, si suami dikasih beras 10 kilo sama kakaknya. Masya Allah banget teman-teman. Dan si mbak Bunga ini bilang, Mbak, aku tuh gak cerita ke siapapun kalau aku gak punya beras. Gak ada yang tahu kecuali aku dan Allah. Aku cuma minta sama Allah. Bilang minta sama Allah. Jadi kan bener-bener minta pertolongan Allah tuh ya. Allah datangkan beras 10 kilo. Dan itu dahsyat banget. Aku tanya kan, udah berapa lama baca sholawatnya? 10.000, udah 2 mingguan. Nah teman-teman, itu tadi kan ya kisahnya dari Mbak Bunga yang mendapatkan ketika butuh banget beras, dapat beras 10 kilo. Nggak tahu-tahu Allah kasih 10 kilo. Lumayan kan 10 kilo ya teman-teman. Dan gini, ketika kita mengharapkan pertolongan orang, kita mencari pertolongan, mau ngutang kemana ya, mau pinjem ke siapa ya, itu Allah nggak jadi nolong. Tapi ketika kita udah terserah Allah aja deh, aku serahin semuanya sama Allah deh, aku nggak punya beras, seperti Mbak Bunga, udah sholawat aja deh, sallallahu alaihi Muhammad, Allah datangkan 10 kilo gratis teman-teman. Jadi gitu, siapapun teman-teman ya lagi butuh apa, lagi pengen apa, lagi punya masalah apa, udah banyakin sholawat aja, pasti Allah bantu, pasti Allah kasih pertolongan. Gak mungkin enggak. Dan itu pastinya sering dialamin kan sama teman-teman semua, sering banget. Cuman kadang kita nggak sadar, kita terlalu mengharap, kita terlalu gini. Ada yang curhat sama aku gini, Mbak, aku udah baca sholawat 2 bulan, tapi kok nggak ada keajaiban apa-apa. Hey, Widi, hey, kamu masih hidup, gitu loh. Kamu masih sehat, itu adalah sebuah keajaiban, itu adalah nikmat. Kenapa sih kita terlalu fokus ke sana? Aku tahu bayar utang, nggak bisa bayar utang itu berat. Aku tahu dihina, dicaci maki, dimarah-marahin itu malu, sakit. Tapi mau gimana lagi? Kata Allah, ntar dulu utangnya. Kamu sehat dulu. Kamu tuh mau sakit, aku kasih sehat. Kamu tuh mau kena musibah, aku selamatin. Cobalah kita berprasangka baik sama Allah. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Makanya bikin target. Bikin target sholawat. Berapa? Mau cepat selesai, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 25.000. Kalau kita baca 25.000 sholawat Jibril ya teman-teman, itu emang berat banget. Tapi biasanya itu sekitar berapa ya? Paling cepat itu seminggu. Bacanya benar-benar itu seminggu tuh udah ada keajaiban yang dahsyat. Paling nggak 2 minggu, paling lama sebulan deh teman-teman. Tapi kayaknya biasanya sih yang aku lihat 2 mingguan sih teman-teman. Dahsyat. Coba. Ketika kita sudah terbiasa bersolawat, kita cuma ngebatin aja tuh datang. Cuma ngebatin loh, belum minta loh. Bahkan nih yang punya cerita. Oke, misalnya gini, aku lagi kepengen, misalnya aku lagi malas gitu ya, lagi malas masak misalnya teman-teman. Misalnya gini, suami aku kan kadang kalau malam suka minta bikinin kentang goreng apa gitu kan ya. Kayak misalnya aku cuma gini, ya Allah males banget ya Allah, dalam hati, ya Allah ngantuk kayak gitu doang teman-teman. Aku di hati suka gitu, ya Allah kasih dia ngantuk ya Allah, hamba capek banget kalau disuruh bikin ini gitu kan ya. Ya Allah mudah-mudahan dia ngantuk, atau ya Allah dia ngantuk tidur duluan. Itulah teman-teman. Jadi kayak kita yang cuman ngebatin ngomong sama Allah. Jadi apa-apa tuh ngomong, apa-apa tuh biasakan ngomong sama Allah. Ngomong aja, ya Allah tolongin hamba ya Allah, begini, cerita kayak kamu lagi cerita sama temen, lagi curhat sama orang lah gitu teman-teman. Memang kita nggak bisa dengar ya Allah jawab, tapi kita bisa merasakan dahsyatnya. Daripada kita cerita ke orang cuman bisa ngomong tapi nggak bisa bantu. Tapi kalau kita cerita sama Allah bisa bantu meskipun kita nggak bisa mendengar suara Allah. Tuh, yuk biasain ya mulai sekarang, apa-apa ngomongnya sama Allah, apa-apa mintanya sama Allah, dari hal sekecil apapun. Bikin target sholawat, mau berapa sholawat tiap hari, dan selalu ingat doa itu sendiri, sholawat itu sendiri. Jadi bukan sholawatin beras, bukan sholawatin jodoh, bukan sholawatin rumah, mobil, sholawatin duit, bukan. Sholawat sendiri, doa sendiri. Doa pasti dikabulkan. Allah Maha mengabulkan doa. Semua doa kita pasti dikabulkan. Cuman ada yang cepat, ada yang lama. Ya teman-teman ya.
Ada yang cepat, ada yang lama. Gimana caranya biar cepat? Yang pertama, hapus dosa. Gimana caranya kita bisa mempercepat penghapusan dosa? Perbanyak sholawat. Istighfar juga bisa menghapus dosa. Tapi kalau istighfar dari 1000 yang kita baca, belum tentu 1000-1000-nya keterima. Maaf ya, berisik lagi nih suara kucing aku lagi garuk-garuk pasir. Tapi kalau kita baca sholawat, satu sholawat yang kita baca, udah pasti kita dapat 10 ampunan dosa. Semakin banyak dosa kita yang dihapus, semakin cepat doa kita terkabul. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Aku minta tolong, kalau aku belum jawab chatnya di WA, jangan telepon aku. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.